eta geus aneh-aneh deui wae ya gubernur kita, gubernur Bapak Sia. Kata welas asih bukan kata atau bahasa Sunda, bukan. Kata welas asih datangnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ihsan menjadi rumah sakit welas asih. Menurut saya itu merupakan kewenangan Gubernur Jawa Barat yang tidak perlu didiskusikan dengan DPRD Provinsi Jawa Barat. Pergantian nama RSUD Al Ihsan menjadi Welas Asih kini menjadi perbincangan atau pro kontra ya sampai saat ini. Dan berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat, RSUD Al Ihsan resmi berganti menjadi RSUD Welas Asih bertanggal 19 Juni 2025 ya. Perubahan nama itu dinilai sebagai respon terhadap dinamika sosial, budaya dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik. Pergantian nama tersebut bukan merupakan tindakan anti-Islam, melainkan bagian dari penataan ulang identitas rumah sakit yang kini sepenuhnya dikelola Provinsi Jawa Barat ya. Namun kebijakan Kang Deddy Mulyadi mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Al Ihsan menjadi RSUD Welas Asih dipertanyakan warga, bahkan ada yang menudingnya anti-Islam dan mensinyalir keputusan Kang Deddy Mulyadi diboncengi kepentingan pihak lain terkesan anti-Islam ya. Dan sampai saat hari ini juga pro kontra ya. Dan buat saya sih bagus ya pergantian nama itu, dan kelihatan ular-ular makin keluar. Nah, yang jadi pertanyaan atau yang jadi baiknya ya, ada sosok dari Dewan, mungkin kalian sudah tahu ya, Dewan yang gondrong gitu kan. Entah apa yang dirasanya, tapi kali ini ya mungkin kebijakan itu tidak bisa diganggu gugat ya, tetap menjadi kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Oke guys, seperti apa videonya, kita langsung cek dulu. Mohon maaf ya Pak Deddy, nama Rumah Sakit Al Ihsan ini sudah melekat di hati masyarakat Jawa Barat Pak. Bapak mau ganti dengan Welas Asih. Mengganti nama ini bukan solusi, bukan nama yang perlu diubah Pak, tapi kualitas layanan, aksesibilitas, dan fasilitas yang harus ditingkatkan. Jangan sampai kesannya tuh justru Bapak ini alergi pada nama-nama Islami yang sudah mengakar kuat di hati masyarakat Jawa Barat. Kesan religius itu mengakar dengan masyarakat Sunda Jawa Barat, Pak. Tapi masyarakat yang mana ya, menurut saya sih mau diganti apapun ya tidak masalah ya. Ya mungkin yang disampaikan Bapak ini ada benarnya juga mungkin ya, dengan ya meningkatkan fasilitas atau meningkatkan layanannya juga gitu kan. Ya mudah-mudahan setelah diganti nama Anjum menjadi Welas Asih ini semuanya bisa berubah ya. Dan mungkin buat saya ini pergantian nama ya, perbaikan atau penghapusan nama yang dahulu ya ketika ada masalah gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan digantinya nama ini semuanya juga bersih ya, anti korup gitu kan. Oke, kita tonton lagi. Assalamualaikum, sampurasun warga Jawa Barat. Penggantian nama RSUD Al Ihsan menjadi RSUD Welas Asih menuai pro dan kontra. Sayangnya, sebagian justru menyebar asumsi keliru bahwa KDM membenci simbol-simbol Islam. KDM tidak cinta Islam. Tuduhan ini bukan hanya tidak berdasar, tapi juga mengarah pada su'udzon, prasangka buruk, yang di dalam Islam jelas-jelas hukumnya haram, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni, inna ba'dadh-dhonni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Kemudian secara hukum, penggantian nama rumah sakit sepenuhnya sah dan merupakan hak prerogatif kepala daerah. Gubernur berwenang memberi identitas baru pada fasilitas publik yang berada di bawah kendali pemerintah provinsi, termasuk nama dan arah pelayanannya. Kemudian secara filosofi, nama Welas Asih dipilih bukan karena menolak Islam, tapi karena ingin memperluas makna ihsan agar lebih membumi, lebih dirasakan oleh masyarakat luas. Bukankah Welas Asih adalah padanan rahmah dan ihsan dalam bahasa Sunda? Dan secara kebijakan, ini adalah rumah sakit umum milik seluruh rakyat Jawa Barat lintas suku, agama, dan latar belakang. Maka wajar dan bijak jika namanya juga dibuat umum, netral, dan bisa diterima oleh semua kalangan tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman di dalam pelayanannya. Maka yang menyimpulkan
bahwa penggantian nama ini berarti anti-Islam adalah bentuk prasangka yang keliru, bahkan bisa menjadi fitnah jika disebarkan tanpa ilmu dan fakta. KDM tidak sedang menghapus nilai Islam. Justru beliau tengah menyampaikan ruh Islam dalam bentuk yang lebih membumi, menyentuh, dan diterima oleh semua orang. Marilah kita kedepankan husnuzon dan objektivitas. Jangan biarkan prasangka yang mengaburkan niat baik dan langkah bijak. Salam hormat. Wassalamualaikum. Sampurasun. Nah, ini benar baru komen ya. Kata ringali aya nama mana anu disebut ulama warasatul anbiya, mana anu disebut ulama'i. Ari ula teh bahasa Jawa, mencek bahasa Sunda mah orai. Ari mai bahasa Arab, lamun disundakeun mah artina cai. Tak jadi ulama'i teh eta. Teu piranya ngan saeutik ngaganti ngaran rumah sakit tina Al Ihsan karena welas asih. Cenah tidak berbau islami, tidak mengandung kaidah Islam. Lamun rek ngobrolkeun masalah urusan keislaman, puntennya Pak Alpian singga hartos ya. Masalah keislaman lempengkeun heula kaimananana. Dalamun teh mah ngarasa aya cicing iman dina hate, moal matak tagiweur, moal matak hariwang, eta ngaran rumah sakit diganti ku welas asih. Dan justru lain tanpa alasan Pade di ngaganti ngaran rumah sakit. Sabab cek Mahkamah Agung oge geus dijelaskeun ngabangun eta rumah sakit teh ku Pemprov Jabar baheulana dipake alat keur kana korupsi. Dipake karusakan nya ta eta justru Pak Dedi teh ngarasa tereueus, ngarasa tegenah era. Tah mata katingali mana nu bener ngicingkeun kana kaislaman teh di dieu katingali. Pan saur ulama oge memeh Islam teh iman heula. Iman, Islam, terus kana ihsan. Tah ihsan teh ngaran anu sakral tingkat tertinggi. Lamun ayeuna henteu iman jeung Islam mah nepi kana kaihsanan. Tak itu mata Pak Alpian punten ya singkah hartos heula apan ari ihsan teh anu disebut pisil mikapah teh aya dina ihsan keur saha kanggo anu eriman. Eta cek bahasa santri lain cek kuring nya gitu. Tos we kieu Pak Dedi aya nama supaya henteu ngahilangkeun kana keaslianana, henteu ngahilangkeun kana sejarahna, tambihan deui welas asih teh janten rumah sakit Islam welas asih. Itu panginten lah di pribados mah hapunten nya bilih aya anu kasinggung ku cariosan simkuring, hapunten anu kasuhun ya bilih aya anu kabadug tuur kabentar tarang gitu. Simkuring mah sanes mematahan ngojai kamerinya tapi mematahan ngojai ka hiu. Tak itulah. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray. Polda Jawa Barat Korupsi Al Ihsan tanpa korupsi narasi dan reaksi ganti nama Al Ihsan menjadi welas asih. Al Ihsan Kabupaten Bandung. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 12,8 miliar rupiah. Narasi-narasi yang dibuat Alpian Tanjung sangatlah tidak bertanggung jawab dan sangatlah provokatif. Ingin memecah belah warga Jabar, membentur-benturkan Islam dan budaya, membentur-benturkan KDM sebagai pimpinan yang anti-Islam. Ketika Al Ihsan dikorupsi, Alpian Tanjung tidak ada reaksi. Kemana saja Alpian Tanjung selama ini? Ketika nama Al Ihsan menjadi welas asih, teriak-teriak seakan-akan KDM memerangi Islam, memerangi Allah, memerangi budaya-budaya Islam.
Alfian Tanjung sangatlah provokatif untuk warga Jawa Barat. KDM merubah sebuah nama rumah sakit RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah, milik daerah tentunya, bukan milik swasta, dari Al Ihsan menjadi Welas Asih. Rame di sosial media yang berkomentar. Salah satu yang berkomentar adalah menganggap nama-nama dari Arab itu lebih baik daripada nama-nama Nusantara. Tapi itu adalah pendapat pribadi. Tapi sebenarnya KDM itu punya tujuan. Apa tujuannya? Adalah untuk rebranding. Karena kita tahu RSUD Al Ihsan itu punya nama yang buruk karena ada masalah korupsi, dan untuk merubah citra tersebut nomor satu ya digantilah dengan nama Welas Asih. Kemudian ya tentunya servisnya akan dirubah. Janganlah kita terfokus pada sekedar nama karena tidak tahu tujuannya. Sekali lagi, Welas Asih atau Ar-Rahman Ar-Rahim itu artinya sama, namun membawa nama Nusantara ke tanah air hanya mengingatkan semangat nasionalisme. Tapi ini adalah pendapat Bosman pribadi. Kalau teman-teman gimana pendapatnya? Ditunggu. Bapak aing, bapak sia goblok. Rodat ting eta geus aneh-aneh deui wae ya gubernur kita, gubernur bapak sia. Bareto memeh kerja di Purwakarta, ngomong ngagemor-gemor ngaganti assalamualaikum jadi sampurasun. Pika datang ka Ciamis ditolak, di demo ku barudak santri teh, da kebijakan kitu. Aduh macem-macem wae. Pak Dedi, yeuh dekeun ayeuna Al Ihsan, Rumah Sakit Al Ihsan teh baca baheula teh Rumah Sakit Islam Al Ihsan pernah diganti. Nah, jadi rumah sakit Islamna dipikeun jadi Rumah Sakit Al Ihsan. Halus. Ayeuna rek diganti deui Rumah Sakit Al Ihsan teh cenah rek diganti ke Welas Asih. Maksudna kumaha ieu teh? Maksudna teh naon ieu teh? Ieu teh alergi ku bahasa Arab apa emang panas? Baca berita, Mang, baca berita. Penyembahan ka Nyai Roh Kidul sok Adelman. Emang ari setan unggul nu ngarasa panas masuk ganti jelema mah moal ieu teh kumaha tujuanna teh kebijakan manu alus aya anggaran memontong teuing pake dia ganti sarana omean gitu. Lamun ayeuna pencitraan hungkul cenah tiap konten membawa media ai kabisana naon atuh naon cik hayo we imanyeun wae masalah jeung konten we digedekeun gubernur tina konten ieu mah hasilna teh sok sing bener kebijakanana. Jeung kieu lamun hayang maju ulah ngorek-ngorek bahasa kitu we ka gubernur mah ulah teh ngorek-ngorek bahasa aya namun alih ku bahasa Islam montong si cilaka si kawalat tah kop tah anu penggemar-penggemarna pikiran tah kop ka aing sok ngomen tah naon jawabanna cenah nyaon alasanna pang diganti teh. Video ieu urang aya nu nge-DM nya, "Mang, ulah bikin gaduh. Mang, naon dirinya pendukung pemimpin anti-Islam, terbuktinya aya naon di Rumah Sakit Al Ihsan. Gening aya, geningnya pucak pacok namanya. Tah kitu, lamun pemimpin make manah jeung make rasa. Kabangsatna oge moal tumanina nya. Tah jang para pekerja korban penutupan tambang sabar heula. Aya naon ieu tambang ditutup? Selain merusak alam, aya naon? Apakah pendapatanna ngabeungharkeun penambang hungkul henteu saimbang jang ka pagawe? Apakah aya nu ngabekingi perangkat misalnya perangkat desa atau camat atau jangan-jangan dewan gitu bisa oge eta teh nya. Mata ulah wakasuudonkeun cenah berjalan heula. Yang menyebut KDM musuh Islam pedah ngaganti ngaran Rumah Sakit Al Ihsan jadi Rumah Sakit Welas Asihnya dengekeun ya. Ya, ai maraneh kamarana wae di saat ti heula Rumah Sakit Al Ihsan nu ngaran Al Ihsan dipake alat korupsi. Tah eta nu ngahina ngaran Al Ihsan mah. Nah, maneh jarempe wae, nah maneh caricing wae eta teh rumah sakit teh sitaan kejaksaan. Yayasan Al Ihsan korupsi. Tah manehna nah caricing wae jarempe wae geuningan ngaran Al Ihsan dipake korupsi. Ari ayeuna diganti Welas Asih
anu lamun diarabkeun mah Rohman Rohim, maneh cing caleuleung. Ai ukur setelan ustad mata urang geus siga atuh. Make kieu mah siga ustad. Bila ukur kopiah dicengcelekeun sirah, make sorban urang geus siga ustad. Padahal koboi kebon, ya dengekeun maneh ti heula ka marana wae, Alpian Tanjung ti heula ka mana? Nang tang perang ka KDM pada ngaganti ngaran rumah sakit. Bari maneh cicing di mana di Jawa Barat lain. Iyalah Alpian Tanjung eta. Nya sakali deui ukur kopiah dicengcelekeun jeung make sorban mah urang ge tah bisaeun. Siga we meureunan ustad. Padahal ustad. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustadz Alpian Tanjung ancam Kang Deddy Mulyadi mencabut menganulir pergantian nama RSUD dan menyerukan perang terhadap Kang Deddy Mulyadi. Ustadz Alpian Tanjung itu paham gak suara ayat itu suara Tuhan? Kang Deddy Mulyadi itu menjadi gubernur suaranya itu di atas 75%. Artinya beliau itu didukung oleh Allah, didukung oleh Tuhan. Coba Kang Ustadz Alpian Tanjung suruh nyalon jadi gubernur, didukung sama masyarakat nggak kira-kira? Jangan-jangan dia nggak didukung masyarakat. Kalau dia nggak didukung masyarakat berarti dia nggak didukung oleh Tuhan. Jadi jangan ngawur lah apa-apa ngelawan Tuhan. Apa orang Kang Deddy juga sholat kok kayak kita, jadi segala ngomong mau perang sama Tuhan. Dia aja nyalon jadi gubernur. Kira-kira ada yang dukung apa kagak? Kagak, Bang. Entah siapa yang main-main tahu masuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekarang menjelang jam 3 sore. Saya akan membahas sedikit kata welas asih yang saya dapatkan dari sesuatu atau dialek tertentu. Kata welas asih bukan kata atau bahasa Sunda, bukan. Kata welas asih datangnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bukan kata-kata orang atau bahasa Sunda. Wah. Dalam bahasa Sunda, welas asih ada asih atau kadede. Jadi bukan welas asih. Welas asih adalah kata atau bahasa yang suka dipergunakan oleh mereka yang memiliki kepercayaan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan spiritual mereka yang tidak non-agama. Itu welas asih. Itu yang saya dapatkan. Jadi welas asih bukan arti dari sebuah pengganti kata dari Al-Ihsan. Bukan. Welas asih asalnya datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam bahasa Sunda tidak dikenal namanya welas. Ada juga asih dan kadede. Itu. Assalamualaikum. Lamun urang boga rumah sakit, ku aing mah dibere ngaranna oge RS Cangcut Soek. Teu naon ngaran rumah sakit RS Cangcut Soek. Nu penting mah pelayanan. Moal aya istilah BPJS dibeda-bedakeun. Moal aya istilah ngangedep heula moal. Moal aya istilah nu beunghar jeung nu miskin moal. Ku aing mah disaruakeun. Cek paribasana justru anu teu jelema teu boga diutamakeun ku aing. Moal aya istilah kedah surat anu moal ku aing mah. Pokoknya mah RS Cangcut Soek aing mah daripada ngaran alus tapi pelayanan butut gitunya. Makin kelihatan watak aslinya. Semakin hari Gubernur Jawa Barat ini makin kelihatan arogan, otoriter, dan sangat tidak mengerti demokrasi. Jadi dalam klarifikasi terakhirnya, Kang Deddy menyebut orang yang mengkritiknya sebagai buzzer. Tersinggung nggak Anda disebut buzzer? Jadi alih-alih rakyat Jawa Barat, rakyat Indonesia yang mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat bukannya diapresiasi malah disebut buzzer. Asal Kang Deddy tahu ya, kami rakyat jelata memang hidup susah, tapi pantang bagi kami makan uang haram. Kami mengkritik kebijakan pemerintah, entah itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, karena kami peduli. Kami cinta kepada negeri, itu wujud bentuk cinta kami kepada negeri. Ini kok malah kita disebut buzzer. Bukan hanya disebut buzzer, bahkan Kang Deddy dalam klarifikasi tersebut mempersoalkan KTP orang yang mengkritik. Ya ini kalau dalam argumen disebutnya logical fallacy, argumentum et verbum diam. Mestinya Kang Deddy mempersoalkan argumennya. Ya, konten dari kritik masyarakat Jawa Barat
ya rakyat Indonesia yang mempersoalkan kebijakan mengganti nama RSUD Al Ihsan menjadi Welas Asih. Bukan kemudian mempersoalkan siapa yang berbicara itu. Mau dia orang Jakarta, orang Papua, orang Palembang, ya anak TK, anak SD. Kalau argumennya benar, maka Anda harus terima. Kalau memang menurut Anda argumennya keliru, ya silahkan dijawab. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak siap berdemokrasi, Anda tidak siap menerima kritik, Anda masih kekanak-kanakan. Kemudian dalam konten klarifikasi Anda mempersoalkan orang-orang yang mengkritik ini kemana saat RSUD Al Ihsan ini terjadi korupsi. Loh, itu kan tanggung jawab Anda sebagai kepala daerah. Kenapa jadi menyalahin kita? Justru kita bertanya, apakah dengan diganti nama dari RSUD Al Ihsan menjadi Welas Asih, lantas korupsinya tidak terjadi lagi? Siapa yang bisa menjamin itu? Mestinya yang diganti itu pejabat-pejabat yang korup. Ya, sistem birokrasi yang menyebabkan korupsi itu bisa terjadi. Bukan malah ganti nama. Ini sama sekali tidak nyambung. Jaka sembung bawa golok. Nah, kalau kita baca dalam portal ini, alasannya biar terasa nyunda. Ya, asal Kang Deddy tahu, Sunda itu ya, mengalir di dalam darah. Ya, tertuang dalam laku lampah. Mau namanya Abdullah, mau namanya Ronald, mau agamanya Islam, mau agamanya Kristen. Kalau dia berperilaku selayaknya orang Sunda, ya dia Sunda. Nggak ada masalah dengan nama. Sejak kapan Sunda itu diukur dari nama? Ya, ini benar-benar nggak canggih Gubernur Jawa Barat sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya ke saya terkait dengan perubahan nama Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Menurut saya itu merupakan kewenangan Gubernur Jawa Barat yang tidak perlu didiskusikan dengan DPRD Provinsi Jawa Barat. Tetapi yang paling penting, perubahan nama itu harus diikuti dengan perubahan pelayanan yang lebih baik. Rumah Sakit Welas Asih harus setara dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin yang pelayanannya bisa mencakup pelayanan untuk menangani seluruh penyakit yang dialami oleh rakyat. Hasan Sadikin sudah overload untuk melayani. Banyak pasien yang tidak tertangani. Maka mudah-mudahan Rumah Sakit Welas Asih bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien di Jawa Barat, sehingga bukan hanya mengandalkan Rumah Sakit Hasan Sadikin.